Just Drawing hari ini kita akan gambar One Piece setelah kamu dengar opening ke-27 dari One Piece yang judulnya Angel and Devil. Angel and Devil. Ya gitu deh. Kalau nggak salah siapa yang nyanyinya, kalau nggak salah Grand Boys. Ya itulah kira-kira. Dan kalau kamu mau tahu bagaimana ceritanya kita gambar One Piece lagi, setelah kemarin kita gambar Luffy, kita sekarang menggambar Zoro lah ya. Dan ya bisa dibilang One Piece ini adalah di Indonesia suka banyak banget yang suka One Piece ya, termasuk diantaranya ada Ustadz Felix Xiao. Banyak juga yang pada suka One Piece, makanya kita gambar lagi. Jadi kalau kemarin kita gambar Luffy, sekarang kita gambar Zoro, si pendekar pedang berambut hijau. Dan apalagi ya, selain ya gitu dah. Dan nggak tahu kenapa, apa idenya, memang idenya itu dari Zoro bener-bener pendekar pedang bertopeng berambut hitam itu, ataukah dari mana, saya nggak ngerti dari manakah berasalnya ide bikin Zoro gitu loh. Tapi ya sudahlah. Tapi yang jelas Zoro ini adalah pendekar pedang, salah satu anggota dari grup bajak laut grup bajak laut si bocah melar. Makanya karena banyak yang suka, dan ini di request sama Dewandra 10.21.0. Oke, siap. Sayangnya orangnya belum ada karena dia requestnya beberapa hari yang lalu, dan baru bisa kita gambar sekarang. Aduh, Mamang kemana aja sih, Mang? Aduh, Mamang teh lagi agak-agak sibuk sedikit dari kemarin tuh, makanya baru kali ini sempat nge-live lagi. Kenapa Mamang sibuk apa? Ya banyaklah yang kita sibukkan, makanya baru kali ini lagi kita gambar One Piece. Udah episode berapa ya? Dan bisa dibilang penggemarnya banyak di Indonesia, banyak banget. Dan buat para nakama, buat yang nggak tahu, nakama para penggemar One Piece sejati, ya mungkin bisa sedikit happy sedikit lah, bisa kita gambar ini. Walaupun sebetulnya kita pengen gambar ini dari awal, tapi karena kebanyakan banyak banget anime yang istilahnya apa ya, banyak banget soalnya anime yang kita harus gambar, kita jadi bingung. Kadang-kadang kita bingung kita gambar teh apa gitu. Dan akhirnya kita mikir gambar per karakter satu, itu pun hanya MC alias hanya main karakter aja yang bisa kita gambar. Karena dalam beberapa kasus kan banyak ya gitu. Di One Piece aja ada siapa, ada Sanji, ada Zoro, ada Nami dan lain-lain, dan kita baru gambar satu gitu. Kecuali kemarin Fire Force, ketika kita gambar Fire Force itu langsung sekali dua karena ada yang request langsung dua sekaligus. Dan buat yang para penggemar Zoroism, para penggemar Zoro, mungkin emang dari kemarin sih ya, dari kemarin, Mang gambar Zoro dong. Ya ini digambarin Zoro versi, emang kenapa ya, dia tuh harus pakai 3 pedang dan satunya digigit.
Seperti kayaknya kalau pedangnya cuman sedikit dia tuh kayaknya kurang, makanya dia pakai 3 pedang. Satunya lagi dia gigit. Udah One Piece sendiri udah berapa lama ya? Udah berapa tahun gitu. Padahal kita sempat ngulas One Piece ya. Kita sempat ngulas tentang anime ini, dan memang apa sih bisa dibilang, kalau diulas-ulas mah udah banyak yang pada ngulas ya. Makanya udahlah, nggak usah diulas-ulas ya. Mungkin maksudnya nggak usah di ngomongin lagi sejarahnya apa kenapa dan lain-lain, karena udah banyak banget orang-orang yang pada istilahnya yang udah pada tahu gitu loh One Piece itu dari kapan, pertama kali tayang kapan gitu. Oh mungkin pertama kali tayang yang belum ya, One Piece pertama kali tayang kapan sih kalau di Indonesia itu One Piece pertama kali ditayangin sama stasiun Surya Citra Televisi kalau nggak salah, dan itu waktu itu memang banyak yang suka, dan akhirnya tapi ya jelas waktu itu nggak sampai habis ya, mungkin karena lisensinya mahal juga. Bisa dibilang ini adalah salah satu anime yang bisa dibilang masuk pada Big Three selain daripada Naruto, One Piece, dan beberapa ada satu anime lainnya yang memang masuk pada Big Three lah ya gitu, maksudnya Big Three daripada anime Jepang yang paling populer gitu sih. The Big Three. Oke. Saya mau menyapa, halo Indah Prasetya Ningrum, dan juga aku mau nyapa kepada Mamang Asep Kucai yang mungkin sedang ada di meja kerjanya, lagi asik ngapain tuh ya, sedang asik bekerja lah supaya baik nafkahnya pada hari Minggu. Oh iya, aku lupa. Ada satu yang aku lupa nih. Buat teman-teman yang pengen main-main atau nongkrong-nongkrong atau ngobrol bareng kita, silakan mampir-mampir di Studio 9 server di stream room di DC ya, as discharged. Silakan untuk mampir-mampir di sini kalau kalian lagi iseng, lagi senggang, sok mangga. Kita ngobrol tentang anime yang mungkin kamu suka gitu. Oh ya, kemarin tuh ada request lagi, om bikin karikatur lagi om. Karikatur lagi. Kenapa kalian jadi pada suka karikatur? Kapan kita sempat bikin karikatur, mungkin tayang kapan ya, nggak tahu tuh. Mamang Abroha, nanti aku tanya Mamang Abroha kapan sih karikatur tayang. Terus kemudian ada beberapa memang yang belum sempat tayang di Mas Yusuf kita. Jadi di akunnya Mas Yusuf kamu bisa checking Studio 9 V2, di situ ada akun kita. Kalau kalian yang kelewat nggak nonton Just Drawing, baik pun di platform TikTok ataupun di platform yang lainnya, silahkan kamu main-main ke stream Mas Yusuf ya, karena kita taruh video-video recordingnya di sana gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang aduh komen kabar apa sih, aku pengen tahu deh. Nggak segitunya juga. Emang kita terkenal itu apa? Enggak lah.
Tapi kalau kalian pengen tahu, kemarin kita gambar apa ya gitu, ada gambar apa saja sih yang udah dibikin sama Studio 9. Oh ya, sama Mamang Jadi Portal itu kalian bisa checking di Mas Usup. Kenapa kita tidak menyebutkan nama aslinya? Karena salah satu platform itu baperan sekali. Jadi ya udahlah, karena baperan kita pakai nama lain, pakai nickname. Dan jangan lupa buat teman-teman tetap dukung streamer UMKM, mudah-mudahan ya. Dan saya pengen menyapa Dewano, Kalandra, OWK, Nur Iva, Bunga, Ivan Satulikrem yang sudah mampir-mampir ke live streaming kita. Terima kasih. Live-nya Just Drawing. Zoro, why it's called Zoro? Saya juga tidak tahu kenapa namanya Zoro. Ya pengennya ini kali, mungkin autor makanya suka sama kesatria berpedang hitam yang dari tanah Mexico itu, makanya dia kasih nama, udahlah kasih nama Zoro aja, mungkin nggak tahu. Oh ya, buat kamu teman-teman yang memang penggemar anime berat, para penggemar anime yang memang tingkat akut, silahkan untuk mampir-mampir juga, lihat-lihat ada anime apa di musim ini yang mungkin kamu suka. Ada anime apa sih di musim ini? Silahkan mampir-mampir ke beberapa ini bisa lihat-lihat sih, bisa mampir ke mall atau My Anime List, atau bisa mampir-mampir ke beberapa platform anime yang banyak banget. Banyak loh kalau platform anime mah, ya enggak sih? Banyak. Makanya platform anime. Oke. Kenapa nih? Internet lagi kenapa sih? Ayolah, jangan bikin rusuh lah internet lah. Emang dari kemarin nih, dari semenjak hujan, entah karena hujan, entah karena apa gitu ya, gitu. Jadi internet tuh agak sedikit kok rada menyebalkan gitu, internet aku gitu. Tapi ya aku tidak bisa bilang platformnya apa. Internetnya apa om? Nggak bisa saya bilang, maaf ya, demi ini. Cuman ya emang semenjak hujan jaringannya tuh jadi, ya semenjak musim penghujan masuk jaringannya tuh jadi keselin. Tiba-tiba ya ada kadang-kadang, kemarin tuh lucu, aku main nge-live ya, tiba-tiba mati dong. Loh kok mati? Aku mikir gitu kan, kok mati sih gitu. Kayaknya nggak lurus ya. Ya udah, kita nggak usah ikuti itunya, nggak usah ikuti dan tiba-tiba internetnya tuh yang kayak kok ngeselin gitu kan. Aku mulai berpikir dan mulai mencerna, ada apakah yang terjadi sebetulnya dengan internetku. Ternyata internetnya down. Oke. Om, nggak sama-sama itu om, nggak sama-sama apa yang di ininya om, nggak sama kayak di sketchingnya ya, nggak apa-apa. Skating mahnya guide tuh seperti biasa. Bukankah aku selalu berkata begitu padamu? Sketching itu hanya guide, ya udah gitu kan. Kalau emang nggak mirip-mirip banget sama sketching ya udah sih. Kadang-kadang kan kalau kita gambar pertama tuh kelihatan kayak kok ada yang salah ya, nggak mulus ya atau apa ya gitu. Makanya aku suka ubahnya sendiri ketika pas dibikin line up gitu, karena aku mikirnya kok kurang lurus ya gitu. Kadang-kadang sih begitu.
kadang-kadang. Oke, kita masih bikin line art dan kita coba percepat. Buat kalian-kalian para nakama, mungkin ada penonton mingguan di sini atau ada yang nunggu dulu. Udah aku mah pengen sampai selesai dulu. Ada yang kayak gitu, karena aku sama Mamang Abroha tuh tipikal yang udahlah kita tunggu aja dulu sampai selesai gitu, karena kok jadi penonton mingguan tuh malesin gitu. Aku sih tipikal yang kalau nonton anime apalagi yang seru, aku tungguin aja dulu sampai selesai satu season gitu loh maksudnya, biar nontonnya langsung maraton sekaligus. Kadang-kadang kalau jadi penonton mingguan tuh nggak sabar gitu loh, nggak sabar nunggu kelanjutannya gimana ya gitu. Tapi ada juga yang udah gitu kan, aku pengen jadi penonton mingguan aja. Karena kenapa aku udah nggak kuat gitu kan. Beberapa anime memang aku jadi penonton mingguan, memang ya aku juga begitu. Dan ya emang rada menyebalkan sih kalau misalkan kita mingguan gitu, tapi setidaknya sama seminggu sekali terobatilah perasaan kita yang pengen nonton anime apa gitu. Kayak musim ini aku tadinya mau naro Windbreaker buat maraton gitu, makanya aku simpen keburu ketonton. Ngeselin ya gitulah kadang-kadang. Hidup tidak sesuai ekspektasi kita dan akhirnya aku jadi penonton mingguan juga, padahal tadinya disimpan aja gitu loh. Windbreaker nih gitu loh. Windbreaker nih udah godain orang spoiler gitu. Ada jangan jadi spoiler, jangan jadi tukang spoiler ya, jangan. Karena tukang spoiler itu menyebalkan. Jangan. Iya, kadang-kadang aku suka tergoda pengen nge-spoilerin orang gitu loh. Musim ini sudah sampai season ini loh gitu, sudah sampai ini. Aku tahu ceritanya, lalu ABCDEFGA gitu. Aduh, padahal aku sendiri juga nggak suka nge-spoiler orang, tapi ternyata nge-spoiler itu membuat menyenangkan. Ternyata spoiler itu menyenangkan ya, janganlah ya. Mudah-mudahan aku tidak jadi orang-orang, jadi mereka yang tersesat di jalan spoiler. Tersesat di jalan spoiler maksudnya apa? Tersesat di jalan spoiler. Oke, dan nggak berasa baru 20 menit. Baru 20 menit ya. Baru 20 menit ternyata saya menemani kalian. Dan ini juga gambarnya masih nyantai aja. Melisa, Mang, gambar apa yang Mamang paling sulit untuk gambar? Gambar apa ya? Kalau udah pernak-pernik bajunya banyak, itu aku susah tuh. Bener-bener deh, kalau pernak-pernik bajunya udah banyak banget, itu aku sulit untuk menggambarnya. Kayak contoh, aku pernah gambar Arlecchino dari Genshin, dan aku ngeliat perniknya, banyak amat ya gitu kan. Kok banyak banget sih perniknya. Dan itu yang membuat aku tuh yang banyak banget gitu, dan itu PR banget karena detailnya bukan susah tapi butuh ekstra waktu itu. Dibandingin gambar sederhana kayak model chibi dan lain-lain, itu ngabisin waktu loh. Untuk bikin pernak-pernik kecil-kecil kayak gitu tuh ngabisin waktu banget beneran. Jadi sebetulnya bukan lebih ke susah tapi lebih ke pegel nggak sih? Iya, pegel loh, pegel untuk ngegambar pernik-pernik itu gitu. Pernik-perniknya banyak. Untungnya Arlecchino tidak sebanyak itu pernak-perniknya, untungnya gitu. Masih sedikit pernak-perniknya, masih sedikit manusiawi.
Tapi kalau ada beberapa kasus yang pernak-perniknya lumayan banyak dan menyebalkan, ya bukan, ya namanya juga gambar semakin detail itu semakin sulit sebetulnya, cuman gitu. Dan aku sih memang punya kelemahan, bener-bener kelemahan, agak susah membuat maraton garis panjang yang benar-benar bagus. Nih kayak ini nih, gambar pedang nih, ini kan garisnya panjang ya. Aku bisa aja ngambil misalkan pakai ruler begini, tapi kan itu tidak semua pedang itu membentuk seperti garis lurus, kan nggak gitu. Makanya kadang-kadang aku juga bingung sendiri gitu. Aduh, gimana caranya ya? Tanganku memang sudah tidak sepresisi dulu gitu. Banyak juga ya tangan-tangan yang juga mungkin tidak presisi ya. Salah satu caranya ya udah, kalau aku ya diulang aja gitu kan. Aduh, kurang lurus, delete lagi, kurang lurus. Dibanding sedikit-sedikit sekarang gini, kadang-kadang malah jadinya geradakan gitu doang gitu. Kalau jadinya malah jadi begitu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen banget bikin, gimana sih caranya bikin garis lurus atau bikin sebuah rally garis yang panjang seperti ini, ya cuman satu sarannya, tetap berlatih dan aduh, ini reconnect terus ya, kenapa sih? Internet kenapa sih reconnect mulu? Jangan reconnect mulu dong. Oke, kita lanjut, kita membuat Zoro. Oke, dan kalau buat mereka yang mungkin pengen tahu fakta tentang Zoro atau The Pirate Hunter, karena dulunya Zoro ini adalah seorang pirate hunter ya, atau pemburu bajak laut sebetulnya awalnya. Dan mengutip dari fandomnya One Piece, Zoro alias nama panjangnya adalah Roronoa Zoro, bukan kayak Zoro yang di ini ya, yang di apa namanya, bukan kayak Zoro yang di apa sih, kok aku lupa. Pokoknya yang memakai kuda, memakai topi hitam, bukan yang itu. Nah, bukan Zoro yang itu, tapi ini adalah Roronoa Zoro versi One Piece yang ini hijau. Semua serba hijau, outfitnya hijau, dan juga rambutnya hijau. Dan Roronoa Zoro ini pertama memang sudah datang setelah kedatangan ya salah satu pendiri si bajak laut si topi jerami, dimana anggota awalnya itu ya ada Zoro, ada Sanji, ada Nami dan lain-lainnya. Terus kemudian sebetulnya Zoro ini anak dari Tera dan Roronoa Arashi, atau dia itu adalah cucu dari Shimotsuki Furiko. Dan Zoro ini adalah masuk ke dalam Shimotsuki family ya, dari negara Wano kalau dari cerita One Piece. Dia adalah seorang master dari yang namanya 3 pedang. Wih, kalau Musashi Miyamoto itu kan master 2 pedang ya, kalau dia master 3 pedang. Dan Zoro itu adalah salah satu kombatan alias salah satu petarung yang paling hebat di topi jerami. Ada 3 petarung hebat di topi jerami, bajak laut topi jerami, salah satunya Luffy, jelas MC ya, Zoro, Luffy dan Sanji. Jadi ada yang bilang ini adalah The Monster Trio ya.
Dan kalau ada yang pengen tahu, Zoro itu dulu dihargai sebanyak 60 juta apalah, lupa mata uangnya teh apa ya, lupa aku tuh mata uangnya apa sih, bukan dolar tapi B coret gitu kalau nggak salah, B coret 60 juta lah ya. Dan kemudian dia tuh naik kalau nggak salah, bounty-nya tuh dikejar-kejarnya naik jadi 120 juta sampai 320 juta sampai 1 miliar 111 1 triliun gitu, karena saking diburunya si Zoro. Dan memang si Zoro ini memang agak susah memang ditangkap, mungkin dari versi animenya. Pertama juga dia adalah seorang master swordsman yang memang agak sulit dan termasuk jago gitu, walaupun ada banyak banget yang jago-jago kalau di One Piece ya, banyak banget gitu, maksudnya kita nggak bisa ngomong satu-satu. Oke, sendal terbang. Aduh, aku kadang-kadang amazing dengan cara kalian untuk membuat nickname. Kenapa suara lu ada di sebelah kanan doang, Bang? Kata F. Suaranya di sebelah kanan karena kabelnya, karena nggak pakai mixer. Karena saya tidak memakai mixer, jadi saya langsung dari pakai mic ke apa namanya? Betul, musik kiri, suara kanan karena keterbatasan perangkat. Karena keterbatasan perangkat, jadi suaranya di kiri, musiknya di kanan. Dan memang kenapa musiknya di kiri, suaranya di kanan? Kalau misalkan dia upgrade di Mas Yusuf, itu yang tempat site yang tempat buat bikin video, biar gampang lah ya buat matiin musiknya gitu. Jadi musik di kanan, musik di kiri, suara di kanan. Kenapa itu? Biar kalau misalkan kita upload ke platform Mas Yusuf, itu musiknya bisa diganti karena terlalu banyak copyright. Itu sih tujuannya sebetulnya. Tujuannya biar gitu. Kadang-kadang kalau kita upload di si Usup ya, kalau kita upload di si Usup tuh menyebalkan ya, kalau udah kena copyright tuh nyebelin banget, terutama lagu nih. Saya kadang-kadang lihat lagu no copyright tapi tetap aja kena gitu, tetap copyright. Karena kenapa? Karena sudah ditayangkan di Mas Usup si lagu itu. Makanya kenapa musik kiri, biar bisa nanti kalau diedit musiknya bisa di delete. Nah, udah arc ini live di Usup juga, Bang? Enggak, kita nggak live di Usup, tapi kita live di IG atau di yang platformnya gambar ini loh, yang platformnya gambar apa, kamera gitu ya. Nanti kapan-kapan lah live di Usup. Tapi masalahnya kalau live di Usup itu harus bener-bener ini ya. Aku pernah live di Usup dan beberapa kali kejadian down. Kenapa? Karena kita platform udah di 3 vendor, sudah di 3 platform. Makanya aduh nggak sanggup di 2 platform, di 3 platform. Ya udah 2 platform aja gitu sih gitu. Itu F katanya pink apa nih? Pink apa? Pink Blackpink. Oke, kita sudah bikin ininya, sudah bikin warna, sudah bikin Zoro. Kalau Zoro dibikin merah aneh juga kali ya, serba merah gitu, rambut merah apa cuma merah kayak Hanamichi Sagura gitu, aneh juga sih. Tapi agak aneh sih melihat. Aku tuh agak sedikit terganggu melihat seorang pria berambut hijau gitu sebetulnya.
agak sedikit terganggu, tapi berhubung dia jago, oke lah ya, sudahlah gitu kan, karena dia jago, oke gitu kan. Dan ternyata banyak-banyak juga yang memang cowok-cowok muskular yang memakai atribut hijau gitu. Salah satunya Hulk. Hulk juga hijau kok gitu kan. Zoro hijau juga. Mungkin kau bisa sebutin yang mana yang lain. Hanendra, Om. Ya, kenapa? Kasih tahu dong bagaimana kriteria, ya Allah, skeleton. Perasaan sering deh ngebahas skeleton. Oke, baiklah. Kalau itu mau kamu, mari kita bahas skeleton. Kenapa skeleton? Why it's important? Karena skeleton itulah yang menunjukkan gimana caranya kita untuk membuat sebuah gambar. Ketika kamu membuat sebuah gambar, biasanya kamu gunakan dulu skeleton buat bikin buat bikin sketch. Jadi sketch itu bisa berulang kali. Dalam kasusku, kalian bisa melihat gambar biru dan melihat gambar merah. Jadi aku bisa bikin tuh 3 kali ketika aku membuat istilahnya sebuah ini. Kalau biasanya prosesku adalah seperti Duh, internet kenapa ya? Hujan. Aduh, internet kenapa ya? Oke, kita lanjut ya. Skeleton. Why is skeleton so important? Ya, sangat penting karena dengan skeleton kita tahu jarak dari sini ke sini, jadi sini ke sini, dari sini ke sini gitu kan. Kalau kamu membuat sesuatu yang mungkin kamu pengen, misalkan kau bikin posenya modelnya begini, Zoronya. Nah, biasanya sih aku membuat skeletonnya dulu. Skeleton dalam artian aku jadi tahu kemana aku harus. Nah, ini kan kita bikin silang gitu ya, misalkan si ininya. Dan dari skeleton aku juga bisa tahu kalau aku harus kemana. Jadi nanti ini aku bikin dulu, baru tuh namanya baju pernak-pernik yang lain tuh aku bikin. Jadi sebetulnya kalau kalian ngelihat prosesnya ketika dari skeleton, itu akan sedikit membosankan dan sedikit lama. Beberapa orang nggak suka teknis gitu loh maksudnya. Tapi mungkin buat kamu-kamu yang menyukai teknis-teknis seperti ini gitu. Dan kalau misalkan kamu-kamu yang menyukai teknis-teknis yang begini, kamu bisa nanti ikut di ya kayak gini lah ya, contoh. Boleh sambil gigit pedang, boleh ya, digigit pedang lagi boleh lah. Kau bisa gunakan ini sebagai referensi bagaimana membuat sebuah pose yang bagus. Sebetulnya lebih ke pose. Jadi kenapa tujuannya sketching tuh pose dulu. Ini juga sebetulnya kita bisa ngelihat titik-titik yang model-model kayak di sini ada, di sini ada, di sini ada gitu. Jadi kita benar-benar membuat itu dari yang namanya skeleton. Dan kenapa ini yang nggak ditampilin, Om? Kita pernah nampilin ini dan ternyata orang pada bosan, orang pada boring gitu loh. Kenapa gitu kan? Nggak ngerti kenapa. Padahal kalau untuk beberapa teman-teman yang mungkin suka banget ngegambar, ini adalah pose paling penting sebetulnya dari posing itu adalah hal yang paling penting dalam misalkan menggambar gitu sih. Namanya pose tuh. Oke, gitulah kira-kira begitu. Begitulah kira-kira begitu. Oke. Pose skeleton udah ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kamu bisa kalau pengen belajar tentang skeleton, belajar tentang dan lain-lain, silahkan kontak kita. Kita juga punya yang namanya live, apa namanya, live ini, live collab, bukan live, misalkan kita juga punya kelas. Kita di sini juga ada, ya ampun, kehapus. Ya udahlah, lupa aku naruh di mana itu, sampai kehapus.
udahlah kehapus. Kita punya yang namanya live juga, live untuk belajar. Kamu bisa daftar di live belajar kita, live belajar anime dan manga. Nanti kamu silahkan kontak-kontak ke Mamang Abroha Studio 9 gitu sih, kira-kira seperti itu. Oke. Wey, thank you yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih. Kita lanjut. Kita udah bikin yang namanya ininya ya. Kita udah bikin. Nanti kita coba buat. Base color atau warna dasar. Kalau ada yang base color apa sih Om? Base color itu warna dasar yang mungkin bisa nanti kita gunakan. Sebentar, aku mau cari referensi sebetulnya. Aku lupa warna-warnanya Zoro itu apa ya. Pink. Kata F pakai pink. Zoro pakai pink. Aduh, saya takut sama para nakama. Saya takut kalau nanti dikasih pink, nanti Zoronya ada yang ngambek gak ya, ada yang marah, bang lu nggak diris, karena orang kadang-kadang baper gitu loh, bang lu nggak disrespect gitu kan sama yang namanya One Piece. Atau aku pernah bikin waktu itu sebuah karakter Naruto versi Sunda, dan di belakangnya itu bukan ini tapi Careuh Musang. Terus tiba-tiba komennya tuh, aduh bang lu nggak disrespect sama animenya Naruto gitu kan. Nggak gitu sih sebetulnya, justru bukan disrespect. Aku ngelihat itu sebagai kenapa sih kita nggak membuat versi kita, kayak misalkan seniman bocah Naruto dibikin gaya Bali gitu kan, hampir mirip seperti itu. Itu adalah sebuah kreativitas yang membuat kita jadi lebih ini lagi ya, lebih itu lagi. Cuman ada aja gitu yang aduh lu nggak disrespect bang, aduh masya Allah, nggak begitu juga mas. Nggak gitu juga om, aku suka dengan itu, makanya aku senang bereksplorasi. Beberapa juga ada yang membuat misalkan Gatot Kaca versi modern, jadi dia tuh nggak pakai mahkota yang ini lagi, tapi mahkotanya itu outfitnya kayak semi robot, kayak semi outfitnya Super Sentai lah ya gitu. It's okay, kenapa? Dan itu juga pernah waktu itu Mas Jayadi pernah bikin outfit seperti itu dan langsung wah bang lu disrespect bang. Aduh nggak gitu, ini kan tentang ini ya tentang kreativitas, bagaimana kreativitas kamu ya akan lebih baik seperti itu dibanding kamu pakai AI. Ya nggak sih? Ya ngomong-ngomong soal AI, temanku Hans Momat juga pernah ngebahas soal AI. Aduh, kita mau bentar, aku nyari ini dulu ya, nyari referensi nih sebetulnya. Aku nyari referensi Zoro tuh warnanya bagusnya hijaunya segimana gitu maksudku tuh. Aku lupa hijaunya segimana, itunya segimana, lupa dia tuh si Zoro ini. Hijaunya segimana, itunya segimana, lupa saya. Mana ya gambarnya ya? Dari gambar Zoro apa? Aku nemu nih di internet. Mana ya gambarnya ya yang bisa dijadikan referensi? Ya sudahlah. Setauku celananya hijau. Setauku ya celananya tuh hijau. Tapi ya sudahlah. Karena kita akan membuat ini, akan menggambar bagian belakangnya. Aku mau new layer fillnya aku buat jadi merah dulu deh. Oke, kenapa dibikin merah om? Biar ketahuan mana yang udah diwarnain, mana yang belum.
Yang pertama-tama, wait, Roro Noa Zoro, Zoro, aku pengen lihat dulu warnanya. Dan celananya tuh hitam ya, dan ininya tuh putih. Oke, siap. Coba ya, kita coba lagi deh. Kita coba yang pertama adalah aku mau buang dulu bagian-bagian ininya. Aku buat jadi seperti ini dulu. Dan untuk bagian kaki nanti aku buat dulu. Ganti Saitama bang. Ganti Saitama. Jadi botak dong. Aku tuh pengen sih sebetulnya mengikuti ide-ide seperti ini. Cuman ada aja kadang-kadang teman-teman yang bang lo nggak disrespect banget. Itu yang membuat saya tuh jadi kepikiran lagi, gimana ya gitu. Padahal kan bukan karena kita nggak disrespect ya, gitu. Oke, buat teman-teman yang pengen mampir ke Stream Room Studio 9, pengen ngobrol-ngobrol bareng kita di Discord, sok silakan cari aja Studio 9 Discord-nya Studio 9. Checking di situ ada saya, dan nanti kalian akan langsung ngobrol sama kita lah di live di sini. Kalau kalian pengen punya Discord, sok monggo silakan. Jadi kalian bisa ikut cuap-cuap di room ini, di roomnya, dan langsung akan terkoneksi dengan stream live kita. Caranya gimana? Caranya ya udah buka Discord aja gitu. Thank you dan lanjut. Kita coba hitam dulu ya, nanti kita akan kolaborasiin sama yang lain. Untuk bagian ini kayaknya hijau. Kita base color dulu deh, warna dasar dulu yang akan kita gunakan. Segini kah hijaunya? Enggak deh. Segini kah? Warna hijau kalem aja ya. Atau mungkin segini ya. Agak sedikit muda, boleh deh, agak sedikit muda. Nanti kita akan buat garis-garisnya, tenang aja, sabar. Ada beberapa yang memang harus kita rapikan terlebih dahulu, but it's okay. Kepalanya ikatnya warna apa ya? Sama kayak warna celana deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sama kayak warna celana, kalau nggak salah. Saitama ganti kita belum pernah bikin Saitama ya. Mamang Abroha kita belum bikin Saitama ya, belum pernah ya. Iya, kita biasanya bikin anime-anime yang lagi in aja sih. Om, belum solo leveling om. Oh iya. Sabar, iya, belum. Saya akui ya, belum. Kita belum sempat bikin solo leveling, belum. Kita base color dulu, nanti kita akan toning. Aduh, pedangnya rada benjol, pedangnya rada benjol. Udah bodo amat ya, agak benjol pedangnya. Pedangnya agak benjol nih. Iya ternyata betul ya. Aduh, ini nih efek kalau misalkan ngegambar sambil ngobrol. Makanya aku pengen banget ditemenin sama Mamang Abroha tuh gitu. Karena kalau aku kadang-kadang ngegambar tuh ya gitulah, kadang-kadang nggak kontrol sama gambarku tuh gitu. Oke, untuk sementara kita buat dulu ini apa, terlalu pucat.
Oke, nanti kita akan rapikan ya. Tenang aja. Om kok gitu ya. Nanti kita akan rapiin, tenang aja. Tidak usah berkecil hati. Nanti kita rapikan. Warnanya ganti deh belakangnya. Misalnya itu biru kayak ungu kayak apa kayak gitu. Oh ya, oke, biar kelihatan. Oke, nanti kita akan toning dan nanti kalian akan ngelihat perbedaannya itu setelah ditoning sebetulnya. Kalau masih base color, kalian akan lihatnya oh kayak gambar anak-anak biasa gitu. Nah, perbedaan yang akan kita buat adalah ditoning nanti. Kenapa sih toning sepengaruh itu? Sangat berpengaruh. Ketika kamu toning gambarnya, gambar kamu akan naik next level lebih daripada yang biasanya gitu. Jadi kalau buat yang suka gambar, jangan cuma terpaku pada base color selesai, karena gambar itu nggak cuma sampai base color. Aku lihat dulu warna pedangnya, yang satu coklat ya udahlah coklat lah. Coklat lah ya. Mau nanya ya apa? Apakah yang Anda gunakan? Woi, pakai apakah? pakai software apa ya? Yang saat ini aku gunakan adalah software Clip Studio Paint, dan mungkin kamu sudah pada tahu apa itu Clip Studio Paint. Banyak yang udah tahu juga, makanya adalah satu software gambar yang menurutku lumayan enteng, lumayan ringan. Bang, kenapa nggak pakai software ini Om, katanya? Kenapa nggak pakai software kayak semisal apa? Nggak pakai software kayak Photoshop? Beberapa ada juga animator yang pakai Photoshop. Oh tidak, aku lebih suka menggunakan ini untuk stream karena Photoshop tuh berat kalau dipakai stream. Buat dipakai streaming tuh agak berat karena PC kentang, jadi tidak sebagus itu. Makanya aku pribadi lebih pilih yang lebih enteng. Malah kadang-kadang aku pakai Ibis biar enteng. Jadi lebih mudah lah ya buat nge-stream gitu kan. Kalau misalkan aku mau live yang kayak gini tuh lebih mudah gitu sih. Halo Mas Tar, terima kasih sudah follow dan makasih banget buat teman-teman yang sudah mampir. Nanti kita buat coba bikin bilah pedangnya ntar dulu ya. Bilah pedangnya nanti dulu. Ini warnanya apa? Wait a minute. Oke, yang di ininya abu. Aku sambil nyontek gambar aslinya guys sebetulnya. Ininya kuning deh kayak gold gitu ya. Oke, kita akan yang apa sih yang membuat ini akan menjadi berbeda ketika kita toning. Nanti kalian akan tahu sendiri mengapa manfaat toning itu sebesar itu. Kenapa kok bisa sampai berbeda antara gambar kita setelah ditoning dan yang belum gitu. Itulah nanti makanya kita akan bahas tuntas. Kita akan bahas lebih tajam setajam silet. Ntar aku pinggir-pinggirin dulu ini nih. Oke, kalau aku ngelihat dari versi aslinya, aku ngelihat ada garis di sini. Nah, di daerah matanya ini aku ngelihat ada garis, dan garisnya itu berwarna hitam.
Oke, makasih banget yang udah komen-komen, dan baik itu dari platform TikTok maupun platform sebelahnya. Iya. Baik itu dari Sabang sampai Merauke, makasih banget yang sudah mampir-mampir dan sudah komen-komen ke ininya kita. Thank you banget. Dan jujurly setiap kali kalian komen itu aku merasa sangat senang. Kenapa? Why bang? Why you solo? Why you happy? Because I'm feeling very naon ya, karena saya senang aja gitu. Berarti ada yang mendukung streamer UMKM. Ngedukung streamer UMKM, iya loh, susah, banyak, soalnya banyak platform besar kalau yang di TikTok dan segala macam tuh, platform-platform yang memang mereka tuh sudah ibaratnya sudah ini sendiri sih, udah punya masanya sendiri gitu. Dan dukungan kalian untuk streamer UMKM, baik itu streamer game maupun atau streamer yang lain-lain, itu sangat berguna buat kita. So thank you so much. Salah, aku mau naruh itu di mata. Ini kenapa ini jadi hidungnya jadi putih? Oke, bagian gigi putih lah ya. Masa iya giginya kuning? Kasihan amat Joro giginya kuning. Next, oke, kita baru begini. Tenang aja, kita akan buat ini akan lebih interesting, lebih menarik. Aku akan mau bawa dulu layer ini kita, layer sketching kita. Ini ada layer sketching yang tadi dibuat. Nah, di layer sketching ini aku punya beberapa sedikit kejutan, dan kejutan apakah? Kejutan itu adalah kejutan warna. Aku sengaja naruh sketching warnanya di sini. Jadi yang akan aku lakukan adalah aku membuat garis yang warnanya seperti ini. Oke, ini terus kemudian juga di bagian sini dicoret-coret gitu. Iya, dicoret-coret gini aja. Hanya dicoret-coret seperti ini, dan kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang maybe interesting, mungkin luar biasa, mungkin biasa saja, mungkin begini, mungkin begitu, terserah kamu dalam apa istilahnya, dalam ini aku salah, ini aku giniin panjang ya, gak apa-apa lah, panjang dikit. Ini aku garisin dulu hijau, nanti kalian akan melihat apakah bedanya. It's make a difference, yes. Is it make any difference? Yes, very. Oke, ini aku sudah buat, sudah. Ininya juga aku buat deh. Bagian sini juga. Di bagian sini juga. Oke, di bagian ini juga sedikit. Nah, aku buang dulu layer itunya. Wait, I made mistake. Salah layer. Astagfirullahaladzim. Salah layer dong. And then kita harus bikin lagi. Si Bang Joni nih bikin masalah saja. Udah salah layer.
Aduh, maaf ya, maafkan aku teman-teman. Salah layer itu adalah sebuah masalah yang dari dulu sering sekali menjadi bikin Mamang Abroha kesal dan geram. Ini apa lagi ah? Oke, aku harus verifikasi dulu bentar. Oke, Via Aureli Shasta, terima kasih. Buat yang komen-komen terima kasih banyak. Ini kita kembali ke gambar ke toning dan shadowing. Oke, untuk bagian ininya aku giniin aja dulu. Terus kemudian di bagian ini oke, terus kemudian apa lagi? Oke, aku bakal coba di bagian ini yang sudah ada di sketching aku. Terus kemudian tapi paling enak sih sebetulnya di hilangin aja lah ya ini apa nah gini aja ya. Nah, kita akan membuat garis rege-regean. Oke, kita akan buat seperti ini dan gini dulu. Oke, bagian sini ininya juga. Untuk bagian ini juga akan aku kasih sedikit pencerahan di bagian sini juga. Mana lagi? Oke, kita coba ya. Here no. Situ nggak usah. Oke, kita coba. Kalau sudah, kita akan ambil fill tool dan kita akan bam. Kita akan buat seperti ini. Maaf, salah ngisi. Harusnya di bagian sini. Aku isi begini dan tampaknya hijaunya kurang. Apa sih? Coba aku izin mendekat biar aku nggak salah naruh warna. Nah, kenapa bisa kejadian seperti tadi? Karena aku salah ngeklik warnanya. Dia ada di mana? Dan just like this. Coba hijaunya aku ganti dulu ya. Hijaunya aku ganti yang agak lebih tua, maybe like this or no, or segini. Nah, kayaknya segini enak ya. Jangan terlalu tua. Nah, ini aku buatnya segini aja deh. Aduh. Oke, tadi yang ini sudah. Nanti aku mau kasih sedikit lagi. Kalau di gambar aslinya ini toningnya hanya satu, tapi aku pengen bikin toning yang lebih gelap lagi. Itu ada di sini. Nanti dulu, ini belum. Ya. Aku bikin toning yang lebih gelap lagi. Itu ada di sini dan aku buat modelnya begini. Gini aja dan aku langsung kasih bam. Gini. Dan ini adalah toning yang mungkin lebih gelap dibanding yang sebelumnya. Khusus di bagian bootnya aja aku bikin dia lebih gelap. Dan di bagian ini juga aku mau agak sedikit gelapin. Oke.
Dan khusus di bagian ini yang aku agak gelapin cuma di daerah sini aja, karena ini di bawah belakang pedang. Ini juga sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Dan gelapnya masih terlalu gelap ya. Oke, kita ambil dulu dari sini sedikit aja, jangan banyak-banyak. Dead dan dem. Oke, mulai terlihat bedanya, mulai terlihat bedanya. Walaupun tadi kita pakai base color dan mungkin kalian mungkin ngelihat bahwa ini ada apa, coretan apa ini? Ini gede amat itu harus. Kalau ada di sini bukan. Ini coretan dari mana ya? Dari 2 kah? Dari 6 kah? Oh, dari 6. Oke, ininya sudah. Terus kita akan buat dari sini. Ini kita akan buat ada sedikit ininya ya, ada sedikit tone ya di sini ya. Kita akan buat ada sedikit tone, dan tone ini kita buat ngikutin. Kalau kita lihat ada garis matahari di sini, berarti kita akan buat ambil dulu warna aslinya, kita gelapin. Set, dari sini aku mau buat ini kayak gini aja deh. Nah, aku buatnya kayak gini aja deh. Bagian sini juga jangan lupa digelapin sedikit aja, jangan banyak-banyak. Dan nanti kalau sudah wait, salah layer lagi. Aduh, Mamang, ada apa dengan Mamang Johnny Portal? Salah layer Y atuh. Nih. Oke, kalau sudah aku mau filter, aku masukin ini agak gelap, terus kemudian aku cari warna yang lebih terang. Aku ambil dulu dari sini. Gelap dulu deh, gelap belum selesai nih kayaknya. Ini aku taruh di sini deh, sini aja sedikit, manual aja. Begini aja, oke lah. Kalau sudah, terus kita buat warna yang sedikit highlights. Aku ambil di sini, aku ambil warna yang sedikit agak putih untuk toning di bagian ini. Nah, di bagian ini aja, just agak sedikit beda, agak sedikit putih. Di bagian sini juga. Nah, di bagian sini aja sedikit. Ini aku giniin aja deh, mungkin agak sedikit berbeda ya dari yang biasa kamu lihat. Gambar yang serupa mungkin agak sedikit berbeda. Yang nantinya aku masuk ke layer fill ini dan aku kasih hitam, dan kita mulai coret-coret karena dia tuh bersulur-sulur. Itu begini-gini dia tuh. Jadi udah kayak kakek-kakek yang apa? Yang pakai celana anget, baju anget. Nah, itulah. Dia tuh ada gini-giniannya gitu. Ya sih, biar perutnya anget. Aku juga kalau misalkan ngelihat Zoro pakai ini tuh berasanya tuh kayak ya biar perutnya anget lah ya, biar nggak masuk angin, biar ada enakan. Nah, di bagian ini aku kasih putih dan aku kasih yep. Sudah terlihat agak berbeda, sudah terlihat agak lebih berbeda, saudara-saudara. Lanjut. Kalau udah lanjut, kita ke toning apa dulu ya? Ini deh, bagian bandananya ya. Bagian bandananya jangan lupa aku ngambil warna hijaunya ya, dari warna hijau yang sama kayak di baju.
Deng, aku ngambil warna hijau yang sama dan aku mendekat ke wajahnya, 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 aku mendekat. Sudah, wek, 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 wek. Rapi banget emang, nggak perlu rapi-rapi banget lah. Ya, memang yang harus kita lakukan adalah yang penting. Oke, kita sudah ada di sini poinnya. Sekarang kita fill, kita pakai fill tool. Aduh, deh. Ini adalah salah satu kekurangan dari Clip Studio Pen saya yang udah berapa kali disetting, tetap aja ketika fillnya, ketika ngefill itu selalu begini, sebel aja gitu. Ulangi. Kayaknya ada satu masalah. Kenapa? Ada masalah apa, Bambang? Salah layer lagi. Aduh, salah layer mulu lah, Bambang. Maaf. Kesalahan ini murni kesalahan saya, bukan kesalahan Anda, bukan kesalahan Zoro juga. Ini kesalahan saya yang salah layer. Sering banget Mamang salah layer. Iya, sering, sangat sering, saking seringnya Mamang Abdullah sampai mengatakan itu adalah hal yang biasa. Memang kalau gambar orderan gitu sering banget salah layer gak sih? Iya, sering banget tuh yang namanya salah layer. Oke, buat teman-teman yang sudah mampir-mampir, I say thank you. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang pengen mampir-mampir ke Steam Room kita, boleh ke Studio 9 on Discord, boleh juga. Silahkan follow TikTok kami Studio 9.video, dan kemudian juga follow IG-nya alias yang platform gambar kamera itu. Boleh kalian kirim-kirim, boleh kalian kirim komen-komen dan lain-lain, request boleh. Kira-kira nanti kita gambar apa gitu sih. Thank you. Dan lanjut, kita masih ke One Piece. Oke, kita lanjut lagi. Roronoa Zoro. Apaan lagi ya? Oke, aku mau bikin apanya sekarang? Di bagian ininya deh, aku masih kurang ini nih. Ya, ini mau aku gelapin lagi. Nah, sebetulnya kalau di aslinya ini kuning. Di aslinya ini adalah kuning. Biasanya ini adalah hitam sebetulnya. Warna ininya tuh hitam. Tapi aku tidak membuatnya menjadi hitam. Tidak, I not doing that. Terus kemudian juga next. Aku rapin dulu ya. Maaf ya, aku rapin dulu ya. Dan aku rapin dulu. Aku bikin rada gelap lagi di bagian sini. Oke. Terus kemudian aku buat juga matanya hijau tua. Putih. Oke. Next kita akan toning bagian kulit ya.
Bagian kulit akan kita toning, dan untuk bagian kulit aku pengen warnanya ini dituain khusus buat kulit bagian sini aja. Dan aku mau coba begini, set 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 set. Oke, di bagian sini juga bagian sini juga kita kasih warna yang agak sedikit gelap. Oh no, bukan. Oke, ini anting-antingnya belum dikasih. Anting-antingnya tuh warna apa sih? Dia tuh warna kuning ya, kalau nggak salah mah. Kalau nggak salah sih warna kuning. Kalau nggak salah kita kasih gold deh. Nih aku mau kasih gold di sini. Nah, selain di bagian sini aku kasih gold, aku juga kasih sedikit warna putih. Nah, di garis aja, nggak usah banyak, seolah-olah dia bersinar, udah gitu doang. Selebihnya terus kemudian aku mau kasih di sininya juga gold yang agak lebih tua di bagian sini. Silver ini kenapa lagunya? Oke, masih kita masih ke ini ya, masih ke bagian ini. Dan wait, I forgot. Aku lupa bikin sesuatu. Nah, kayak gini biar kelihatan ini ya, kelihatan apa, biar kelihatan ototnya. Joro berotot dong, berotot. Oke, ambil dari sini buat lebih tua. Dan sekarang aku mau bikin garis. Oh no, nggak usah, ini aja. Bagian sini ini bagian tangan juga mau aku kasih bayangan. Dan di bagian sini juga berasnya mau aku gedein dikit. Maaf. Oke, kalau sudah di bagian atas juga jangan lupa no, kebanyakan. Nah, gini aja. Bagian sini juga karena ini di belakang pedang kita buat. Oke, next kita akan buat belah pedangnya. Bilah pedang yang bagian sana hitam aja deh, hitam ya, hitam aja ya. Hitam aja deh, bagian bilah itunya putih. Dan kita kasih sedikit garis-garis di bagian sini, garis putih yang menandakan seolah-olah dia itu tajam sendiri. Aku kasih efeknya gitu aja deh,
si efeknya begitu saja. Up, oke. It's Aurora Noah Zoro, dan aku mau kasih sedikit efek di bagian sini. Aku mau kasih sedikit warna abu. Dikit doang. Oke, next di bagian handle gagangnya aku bikin warna apa ya? Warna apa ya? Kuning aja deh. Kuning aja jadi bagian ini aku mau bikin putih deh. Nah, bagian ini putih, kuning agak ini aku buat begini, seolah-olah ini adalah terkena sinar matahari. Oke, kalau sudah, terus di bagian gagang aku mau buat yang lebih tua kali ya. Lebih tua, oke, aku buat yang lebih tua, dan aku mau bikin lebih tua lebih muda ya, lebih muda deh. Nah, aku buat kayak gini, kayak semacam why ketika menggambar detail itu sangat sangat kadang-kadang kita agak sedikit ya gitulah kalau gambar detail tuh, makanya nggak detail-detail banget yang aku buat, karena bikin gambar detail tuh agak capek juga gitu. Dan dari sini aku mau kasih warna yang lebih tua dari ini, dan warnanya ini aku taruh di, aku brush aja ya, udah gede amat tuh brushnya hitam. Oke. Next kita akan buat yang gelap di sini, yang putihnya di sini. Ya, kalau sudah sekarang, ini belum digaris ininya ya. Ini ada garis apa ini? Maaf. Halo yang baru atau yang bergabung sama kita di live-nya Studio 9. Thank you. Sudah mampir. Aduh, ini nih yang bikin aku rada kesel nih, bagian ini nih. Kenapa ini harus mencong ya? Pedangnya agak mencong nih. Masa iya jadi Joro si pendekar mencong? Udahlah. Nih kelihatan kan? Ya udahlah. Masa kita buat Zoro si pendekar mencong? Aduh, kan gak lucu ya. Terus kemudian di bagian ini aku mau bikin warnanya kuning aja ya, gagangnya semua ya. Kuning aja deh. Kita buat gagangnya kuning semua. Ambil dulu kuningnya dari sini. Aku ambil gini deh. Bagian sini, terus juga ini kayaknya kuningin juga deh.
kuningin juga, terus juga bagian ini juga gini deh. Terus di bagian sini aku mau buat, nah ini ada bagian ini ya, aku mau buat agak gelap. Brushnya aku naikin, aku buat agak gelap di bagian sini. Bikin terang sekarang, maaf. Woi, salah layer. Jangan dari tadi salah layer. Aduh, udahlah, bodo amat. Bener dong, dari tadi salah layer dong. Aku back dulu. Nah, ini aku bikin. Nah, kalau sudah begini, aku mau pakai yang gelap dulu. Bener, oh, tadi salah layer dong. Aduh, udahlah, lah ya, cuek aja lah ya, cuek ya, kita abaikan. Jangan bilang-bilang Mamang Abroha deh. Nah, kalau kita tadi salah layer, dan ya udah, oke lah. Oke, di bagian sini aku bikin putih, dan kayak tadi lah ya, aku mau bikin ada sedikit gergajinya. Juga mungkin di bagian ini. Duh, kok berantakan banget sih, Mang? Oh, Mamang tuh udah rada pegel, ya aksesoris saja, seolah-olah kayak bekas pertempuran gitu lah ya. Kadang namanya bekas pertempuran, sebenarnya menyamarkan mencong. Oke, terima kasih banget Kantin Sehat, terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mampir di Live Studio 9, thank you juga. Ini kita membuat Mas Joro versi kita ya. Oke, dan Zoro One Piece sudah kita buat. Ini adalah Mas Zoro, tapi akan lebih baik kalau kita buat, aku pengen cari sesuatu deh BG gitu di belakangnya yang mungkin bisa membuat dia lebih, backgroundnya apa ya, hijau kali ya, hijau amat. Iya, wait, backgroundnya hijau kah? Oke, dan sedikit ini aku mau bikin di bagian belakangnya itu kayak ada bayangan ya. Aku mau buat, mau tambah new layer, fill. Gak usah deh, gak usah fill. Oke, di bagian sini aku akan buat, ada di sini aku mau buat hitam, tepat di bagian belakang gambar ini. Hitam hijau kali ya, hijau menarik kali ya. Nah, di bagian sini aku mau buat Nah, di bagian sini tuh aku buat begini, dan aku fill sekarang bagian hijaunya. Oke, aku pengen lebih hitam lagi deh, gini ya.
Oke, aku sudah dapat yang lebih hitam lagi. Terus kemudian aku kasih efek-efek putih pakai brush. Aku pakai running color, tapi efeknya itu warnanya adalah putih. Aduh, kayak bintang ya. No, aku ulangi. Kayaknya kok jelek ya. Oke, aku bikin versi dropletnya aja. Pakai droplet sedikit di sini, di sekitar bagian deket-deket tubuhnya aja. Dari situ aku bikin seolah-olah kayak garis slash ya. Garis slash gimana tuh? Bikin kayak garis slash gitu ya. Dan untuk garis slash ini aku mau bikin pakai satu layer lagi di atas 9. Terus kemudian aku bikin brushnya agak sedikit besar dengan opacity yang nah, sebetulnya aku tuh pengennya ada kayak slash gini, terus kemudian kuning, agak sedikit kuning. Aku bikin dia agak sedikit bercahaya lah ya. No. Oke, di bagian sini sudah, dan garis slash sudah. Aku bikin ini deh. Aku akan bikin transform watercolor, dan aku pengen bikin dia agak vignette di sini biar kita bisa fokus ke Zoronya. Di bagian sini juga aku bikin vignette, garis-garis saja bentuknya, dan untuk garis-garis ini juga nggak perlu rapi banget, yang penting biar estetik dikit. Oke, inilah dia, kita sudah selesai buat One Piece Zoro. Nggak kerasa ya, 1,5 jam ya. Oke, layar piece-nya aku geser dikit nih. Si tulisan One Piece-nya aku geser di sini deh. One Piece. Oke, dan ini adalah Roronoa Zoro. Oke. Beres juga ya. Enggak sih. Aduh, terus sekarang kita ngapain? Kita kasih tulisan deh. Kita akan kasih tulisan Zoro. Aku pengen nyala deh. Zoro. Nah, gitu aja lah. Baik teman-teman, itulah dia One Piece Roronoa Zoro. Wey, gimana menurut kalian? Mirip nggak? Sesuai nggak? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian kah?
atau mungkin tidakkah? Apakah harus ada yang dirubah lagi? Silakan komen. Terus juga kalau misalkan komen kita gambar-gambar suatu hal yang lain, sok boleh silakan komen-komen aja. Komen kita gambar apa sih? Boleh silahkan. Kalau misalkan kamu tertarik kita pengen gambar apa, kamu bisa komen-komen di TikToknya Studio 9, di nama akunnya Studio 9_V2. Terus kemudian juga kamu bisa main-main ke YouTube kita, Mas Yusuf kita akunnya Studio 9V2 juga. Terus kemudian kalau kamu main ke IG atau ke platform bergambar kamera itu ada namanya Desain Studio 99-nya pakai angka. Boleh kamu mampir-mampir ke sana dan silahkan untuk komen-komen atau ada sesuatu yang pengen kamu gambar, boleh. Mas Bang John, apakah Bang John terima open commission? Ya, kita Studio 9 buka open commission. Kalau kamu pengen digambarin apa, boleh silahkan. Ada juga gambar-gambar yang mungkin kamu pengen bikin gambar kamu sendiri dalam versi anime. Oke, kita nanti akan bikinin. Atau versi karikatur, boleh silahkan. Silahkan komen-komen nanti di akun-akun kita, boleh. Dan juga kalau misalkan kamu pengen ada sesuatu yang pengen kamu omongin secara pribadi, misalkan aduh aku pengen belajar gambar om gitu kan, bang, boleh kontak kita di studio9.v2 di gmail.com. dan silakan banget kalau kamu pengen kita open kok untuk mampir-mampir dan nanti ngobrol sama kita soal seputar anime-anime apa saja yang mungkin kamu suka. Baik, inilah dia Roro Zoro. Terima kasih buat para, mudah-mudahan saya tidak diprotes oleh para nakama, dan juga ya kalau kurang bagus maafin ya, maklum lah, masih belajar. Dan juga apalagi yang kurang, yang kurang. Oh iya, aku cuman mau ngasih tahu bahwa mungkin apaan pesan moral. Nggak ada pesan moralnya di sini ini gambar nggak ada pesan moral pak. Jadi mungkin yang ingin saya katakan adalah halo Agung Hamizan, saya hai Lauliet. Alamak bagusnya kata Lauliet, biasa aja tuh. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mampir-mampir live Studio 9. Tetap dukung streamer UMKM. Dan juga buat kamu-kamu yang mungkin sudah lelah menunggu apa bang? Menunggu daripada yang namanya kepastian. Ya kalau kamu pengen menunggu, kalau kamu masih pengen menunggu doang mah susah ya, namanya kepastian. Coba tanyakan apakah mungkin si dia mungkin istilahnya apakah mungkin si dia suka jajan. Jangan cuman diam aja, tanyain yang benar. Apakah kamu suka jajan? Apakah kamu suka makan seblak dan segala macem? Datanglah, traktir, ajak nongkrong, ajak main dan segala macem, dan nyatakan apapun perasaan kamu untuk dia. Saya Mamang Jody Porta. Itu pesan moral apa bang? Buat yang ngerti aja lah, yang nggak ngerti nggak usah gitu. Jadi jangan hanya menunggu ya, sesuatu yang kita sukai itu harus kita jemput gitu dong, ya nggak sih? Makanya datang ke rumahnya, jemput, ayo pergi bareng aku gitu. Jangan cuma diem aja, nanti kamu nggak dapat kok begitu. Baiklah, terima kasih. Dan Mamang Joni mau PAMIT undur diri. Dan buat teman-teman yang memang sudah mengikuti kita dan sudah follow, terima kasih banyak. Dan saya Jody Portal dari Studio 9 pamit undur diri. Jadi ingat SpongeBob balon sudah cukup udara gitu. Ingat episode itu enggak ya? Saya Mamang Joni Portal pamit undur diri. Dan terima kasih pada kalian semua. Nggak tahu jadi kalian jawab sama-sama. Capek deh. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys, dan see you next time. Hasil Jeti.